Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Kau bilang bapakku gagap pakai bahasa Inggris. Kau sendiri pun tak lancar pakai bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pun tahu kalau Indonesia itu berawalan dari I, bukan dari E. Kau sekolah tak lulus rupanya. Makanya, kalau kau baca berita itu pelan-pelan. Jangan kau cepat-cepat. Kau mau kemana? Kau mau beol rupanya. Ajeng Aneh nyinyir. kali kau pun. Ada-ada aja orang kayak gini. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Gagap di dalam berbahasa Inggris itu wajar bagi orang Indonesia. Lumrah itu. Karena kita orang Indonesia lahir kecil, besar, dan tua di Indonesia. Otomatis bahasa yang fasih adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ya. Lagi pula, rakyat Indonesia yang dibutuhkan bukan fasihnya bahasa Inggris, tetapi bagaimana membangun Indonesia secara adil dan merata. Dan bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Ya ini di zaman Bapak Joko Widodo, banyak kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Sehingga di zaman Bapak Joko Widodo ini, banyak orang merasa sejahtera. Kecuali yang kerjaannya nyinyir dan kerjaannya malas bekerja. Mohon maaf Mbak Ajeng, lain kali kalau mau kritik atau mau nyinyir, yang berbobot dikit. Jangan yang murahan kayak begitu, ketahuan banget. Rendah. Maaf ya Mbak Ajeng, sorry demori. Mbak Ajeng sendiri skillnya apa? Ya cuma bisa membuat bahasa nyinyiran yang murahan seperti itu kan? Mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Agus It has been long time since Malas terus. Mbak Ajeng, kalau dibandingkan di satu sisi, yaitu di kemampuan berbahasa Inggris, barangkali Pak Jokowi masih jauh di bawah levelannya AHY. Tapi kalau dibandingkan dalam hal kecerdasan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mengeksekusi sebuah program dalam perencanaan sampai selesai, jangankan dibandingkan dengan AHY, dibandingkan dengan bapaknya AHY sekalipun, Pak Jokowi itu jauh levelnya di atas. Jadi khusus di Indonesia, di mana anak-anak cerdas itu tidak semuanya punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri atau pergi ke tempat kursus bahasa Inggris yang bagus, tidak wise untuk membandingkan kecerdasan seseorang dari kemampuannya berbahasa Inggris. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Aku dorong ados yang melegados, tapi aku wis gregeten ndelok video iki. Gini ya, pertemuan KTT G20 itu adalah menurut aku salah satu ajang juga di mana Indonesia tidak hanya memperkenalkan budaya tapi juga bahasa. Tentu sebagai seorang duta bahasa, aku mendukung keputusan Pak Jokowi untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika membuka forum KTT G20. Toh bahasa Indonesia seiring berjalannya waktu juga sudah mulai mendunia. Jadi apa salahnya pakai bahasa Indonesia? Toh ada yang namanya interpreter. Jadi orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia masih tetap bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Jeng, masih waras? Masih siap untuk melihat kehebatan-kehebatan lain yang dilakukan oleh Jokowi? Kemampuan bahasa bukan suatu ukuran ya, karena buktinya selama ini belum ada satu negara pun yang komplain bahwa mereka itu tidak paham apa yang diucapkan Jokowi gitu. Selama ini kan belum ada ya Jeng ya. Jadi ketika seseorang pidato atau berbicara dalam bahasa Inggris lalu kemudian bahasa Inggrisnya mau seperti apa logatnya, itu biasa saja. Main-mainlah ke Bali Jeng, janganlah kau bangga-banggakan junjunganmu itu. Soalnya di Bali ini kalau mau kemampuan bahasa, ada tuh kemarin pedagang oleh-oleh Bali yang kecil tuh yang viral tuh dia menguasai banyak negara. Lalu karena dia menguasai itu, dia tidak pernah bilang bahwa dia lebih hebat dari siapapun, tidak pernah. Malah semakin pintar seseorang itu akan semakin semakin bijaksana. Padi jika berisi akan semakin merunduk.
kayaknya kamu ini padi yang kena hama deh, makanya kayak gitu. Jadi gini, jika kamu mau membandingkan AHY sama Jokowi itu jauh, Jokowi itu berada jauh di atas AHY, dan mungkin nggak kekejar juga ya, soalnya untuk saat ini ya, mau seperti apapun kemampuan bahasa Inggrisnya Jokowi yang kamu tunjukkan tadi, dunia mengapresiasi kinerja Jokowi. Mereka tidak pernah komplain dengan bahasanya Jokowi. Sebaliknya, apa sih prestasinya junjunganmu? Hanya karena pintar bahasa. Bahasa Inggris itu bukan bahasa yang wow lagi ya. Sekarang itu udah biasa ya, biasa aja. Bahkan bahasa Indonesia pun udah go internasional. Udah banyak dipakai di negara lain. Mereka yang harus belajar bahasa Indonesia. Apa yang kamu ributkan? Salam waras ya, Jeng. Jangan salam waras. Berbicara berdasarkan kebencian aja. Jokowi juga tidak pernah membanggakan diri bahwa dia mengatakan bahwa dia pintar bahasa Inggris, tidak. Kamu terlalu membangga-banggakan. Kamu harus belajar sama ilmu padi. Besok kamu cari sawah, terus kamu amati tuh, mulai dari ditanam sampai panen ya. Semakin berisi, semakin merunduk dia. Kamu kayaknya padi kena hama deh. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Hai Ajeng, kalau bandingkan Jokowi dengan AHY jauh berbeda. Jangan cuma ngomong bahasa Inggrisnya. Gak penting bahasa Inggris itu. Lihat Pak Harto, tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, malah menggunakan bahasa Indonesia. Pak Harto gak pernah baca itu bukan bahasanya Inggris, Ajeng, tapi kinerjanya gitu loh. Lihat Pak Jokowi, kinerjanya apa? Diplomasinya mantap di tingkat internasional. Kinerja di Indonesia bagaimana, infrastruktur dibangun, sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BBM sampai ke Papua, jalan-jalan dibangun, infrastruktur semua dikerjakan, ekonomi meningkat dan sebagainya. Itu yang dibanggakan, bukan bahasa Inggrisnya. AHY apa dibanggakan? Jadi RT nggak pernah, jadi RW nggak pernah, lurah mungkin belum pernah, camat belum pernah, wali kota mungkin belum pernah, apalagi mau jadi gubernur, kalah di putaran pertama cuma berapa persen doang. Itu Ajeng harus dibandingkan. Apa sih yang dikerjakan sama AHY itu, apa yang dikerjakan AHY buat bangsa Indonesia? Belum, bahasa Inggris doang, bahasa Inggris semua orang. Jeng, banyak yang pintar bahasa Inggris lebih daripada AHY. Kamu lihat tuh di mana-mana tuh, di Jakarta, di mana banyak tuh yang pintar bahasa Inggris daripada AHY. Jangan ngomong bahasa Inggrisnya, ngomong kinerjanya, kerjanya gimana. Lihat kerja Pak Jokowi, itu loh Ajeng, tolong ya. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Hei Ajeng, tapi ternyata pintar bahasa Inggris nggak menjamin. Terbukti di Pilgub DKI AHY kalah. Dan di Pilpres 2024 AHY nggak berani nyalon sebagai calon presiden. Kalau memang merasa cerdas, pinter, dan modal utama jadi presiden bahasa Inggris, kenapa AHY nggak maju sebagai calon presiden? Kan lucu. Hai guys, mari kita simak video ketika Presiden Joko Widodo dan juga Ajeng, nggak penting soal bahasa Inggris Jokowi fasih bahasa Inggris atau tidak, lancar bahasa Inggris atau tidak penting. Yang penting adalah cara mengelola negara. Mampu nggak seorang AHY mengelola sebuah negara, sedangkan mengelola Batalion sendiri saja kemarin aja karena demi pilkada berhenti masuk mau jadi calon gubernur DKI Jakarta. Buktinya keok gitu loh. Udah didukung oleh beberapa partai pada waktu itu, pendukungnya banyak juga ya. Waktu itu bahkan orang-orang tertentu juga mendukung. Nggak bisa mengelola negara, mengelola partai aja sekarang linglung-linglung gitu karena banyak sekali yang dari kader-kader mereka yang dari NTT, dari mana yang keluar dari Demokrat, bahkan demonstrasi, bahkan dipecat, bahkan yang terpilih nggak diakui oleh AHY, sudah pilih orang sendiri. Kan lucu. Sekarang ngelola negara, mampu nggak AHY ngelola negara, ngelola RT aja mungkin nggak bisa mungkin ya. Aduh Ajeng, puasa nggak sih Jeng? Ini saya lagi sahur Ajeng.
Sahur dulu ya, buka sahur. Sahur sama Indomie aja. Ini video yang agak lama sebenarnya teman-teman, tapi seru untuk dibahas kembali. Jadi Ajeng, percuma lu ngomongin, percuma lu puasa tapi lu nyinyir ngomongin pemerintah, ngomongin si A si B. Percuma lu puasa gitu loh. Bener lu gak usah puasa sama sekali. Kalau cuma bisa nyinyir doang, nggak penting masalahnya lancar banget bahasa Inggris Jokowi, nggak penting bahasa Inggrisnya tuh nggak lancar, nggak apa-apa. Yang penting dia ngelola negara dengan baik. Sama Pak Harto, ingat nggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia tuh, maka pakai penerjemah sama Pak Harto. Buktinya dia bisa ngelola negara yang baik. Nah, apa yang AHY lakukan? Apa yang dia lakukan? Bukan soal bahasa, nggak penting, nggak masalah AHY itu bisa bahasa Inggris karena dia sekolahnya di luar negeri kok, ya kan? Karena bapaknya waktu itu presiden aja, dia bisa menjadi tentara dan pangkatnya cepat naik. Jadi coba pikir dong, kita nggak masalah orang presiden itu mampu bahasa Inggris atau tidak, tapi apakah presiden itu mampu mengelola negara, suatu negara. Apa negara Indonesia besar begini dikelola oleh satu orang presiden, itu sangat luar biasa sekali. Lihat diri kamu sendiri nggak mau dikelola tuh sama pemerintah, dirimunya menolak itu, ya kan? Jangan lupa sahur aja. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tertiba berbahasa Indonesia saat buka G20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah jeng. Yalah. Kowe ketoke ayu, tapi mung ketoke. Lek aku wis jelas elek. Aku lho wong proyekan. Kerjaku mau nguli. Perkara bahasa Kerjaku cuma Inggris lho. kuli. Dadak mok dawak-dawakne. Lah iku Perkara junjunganmu bahasa Inggris saja diperpanjang. iku pinter dadi bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris. Tapi nyalokne calon gubernur DKI. kalah. Opo, pret. Apaan itu? Pret katanya. Lah emangnya jaminan ta lek pinter bahasa Inggris itu terus dadi pemimpin sing apik, enggak bakalan Bukan goblok. jaminan ya. Presiden Rusia lho, enggak tahu Iya, bahasa Putin. Inggris kayak. Putin nggak pernah pakai bahasa Inggris. Kae lho malah pinter. Iso didaya negarane. Wong Arab kayak apa? Raja Salman kayak Arab ya, ora iso bahasa Inggris kayak. Aduh. Tahun saiki ya cik butuh pemimpin sing iso bahasa Inggris. Kerja sing penting kerja. Kaya iki lho. Ya. Proyek. Kanca-kancaku ya kerja. Ngene iki lho kan nek ngopeni anak bojo bisa ndak keluwen. Pokoknya bayarannya ra telat. Bayarannya telat kok ngene mandore. Baru ngelak, coy, ngelak. Tenan. Terima kuli bangunan ini ki tenan. Iso ngopeni anak bojo, urip kabeh yo an. Enggak dadak bahasa Inggrisan. Sumpah. Yo alah jeng. Kowe mangan osik sing wareg jeng terus ngisingo. Tapi lek ngising jo lali yo cawi. Oke? Sebenarnya yang dibahas oleh Ajeng itu hal-hal yang remeh-temeh, kemudian dijadikan sebuah bahan untuk menyerang Pak Jokowi. Pakai acara bahasa Inggris saja dibahas-bahas. Padahal kita lihat di berbagai kesempatan itu Pak Jokowi berbincang dengan orang-orang luar negeri. Ya, mereka juga lancar aja. Dan orang luar negeri itu pemimpin negara dari negara lain juga bisa memahami apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa bahasa Inggris. Soalnya dari dulu ketika Pak Jokowi melakukan ekspor mebel itu ya, kayu, hubungannya juga dengan orang luar negeri. Ya, bagaimana mungkin Pak Jokowi nggak bisa bahasa Inggris? Buktinya lancar aja, usahanya juga lancar aja. Mungkin dengan logat bahasa Inggris yang kejawa-jawaan itu teman-teman. Tapi mereka juga paham aja apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jangan seolah-olah hanya karena hal remeh-temeh sepele seperti ini dijadikan bahan untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Aduh, apa nggak ada bahan yang lain? Nggak ada. Sampai hal yang sangat sepele remeh-temeh kayak gini
jadikan sebuah alat. Pak Harto, pemimpin besar ya, Putin, kita lihat mereka menggunakan bahasa-bahasa masing-masing. Bahkan kalau kita lihat Putin itu jarang, bahkan gak pernah ya menggunakan bahasa Inggris untuk kemudian menjadi bahasa yang digunakan, gitu jarang Putin itu. Wah, Rusia menjadi negara besar juga. Aduh, kekurangan bahan apa untuk menyerang begitu, kekurangan bahan. Aduh, kacau banget, kacau. Benar-benar kacau.